saya tuh nyekokin saya. Karena saya mungkin yang agak berbeda, agak bandel kan, agak berani kan. Jangan ulangi kesalahan papa. Lebih baik kamu kecil jadi bos daripada gede jadi kuli. Kuli kerja, kuli bisa makan. Kuli nggak kerja, kuli nggak bisa makan. Kalau bos nggak kerja bisa makan. Perkataan itu masuk ke dalam bawah sadar saya. Itu yang membuat saya, aku harus jadi bos gitu loh. Tamu saya seorang sahabat tapi nggak pernah bertemu. Menurut saya, menurut dia pernah ketemu dengan saya. Dan juga seorang business coach. Beberapa menti-menti saya mengatakan dia coach yang sangat baik. Ya, Jaya Setiabudi sudah ada di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ralat sedikit ini Bang Hendy. Sebenarnya saya bukan business coach. Karena memang saya tidak dibayar profesional juga sih. Oke. Cuman as a mentor itu kan apa ya, sebenarnya lebih ke arah persaudaraan lah gitu ya. Nah jadi ini sebetulnya related dengan pertemuan saya dengan Bang Helmi tahun 2005 loh. Yang saya katakan 2005, iya. Saya lagi top-topnya Siapa Berani itu. Oh iya, nah itu betul. Saat itu, jadi ada satu orang anak muda, ini sekarang sudah besar sekali bisnisnya. Iya. Ya tapi orangnya di belakang layar. Nah dulu itu dia datang, nemuin saya pagi hari, saya jumpain di teras, terus dia bilang sama saya, Pak Jaya, saya mau organize Bapak. Jadi waktu itu saya sebetulnya kan aktif di TV lokal ya, bantuin teman-teman secara nggak sengaja karena di organisasi, bantuin teman-teman untuk diekspos usaha lokal-lokalnya, untuk dinaikkan ke tempat TV lokal. Nah terus dia nonton, dia bilang, Pak Jaya saya mau organize Pak Jaya di seminar saya, boleh nggak? Saya bilang gini, kamu buat apa kamu organize seminarku? Aku nih orang yang paling gampang ditemuin dan gratis, nggak berbayar. Kayaknya gue mulai dengar nih ceritanya. Nah, terus kemudian, terus saran Pak Jaya gimana? Kamu panggil Om Bob aja, saya bilang gitu waktu itu. Nah singkat cerita, dia kontak Om Bob lah. Bob Sadino, almarhum. Ya, almarhum. Nah, Om Bob ini pas lagi kurang enak badan dan nggak boleh diizinkan ke luar kota. Terus kemudian tiba-tiba dia sudah bawa satu nama. Pak Jaya, saya organize Pak Helmi Yahya. Wah, gitu kan. Cuma saya mikir gini, sebentar. Siapa ini? Enggak, saya tahu, jelas saya tahu. Cuman masalahnya di Batam itu, channelnya kan yang terkenal kan Channel 5 sama Channel 8 waktu itu, channel Singapura. Ya. Channel lokal itu masih burem-burem. Kan gitu. Nah, kan nggak banyak yang tahu Pak Helmi atau Bang Helmi nggak tahu, terus apa Om Bob nggak tahu. Nah, jadi waktu itu harga tiketnya dimahalin juga 150 orang aja. Di H-1 itu saya tanya, namanya Denny Deliandri. Ya, yang punya Kick Villa Batam. Ya, itu. Nah, dia orang dibalik tipping point oleh artis. Oke. Nah, jadi grupnya Kunafe, Patata dan yang lain-lain ya, bersama dengan Bang Inu, Toko Wisnu. Nah, itu dia orangnya. Ya. Nah, jadi singkat cerita, di H-1 itu saya tanya begini sama Denny. Oke, peserta berapa, Den? Ini Pak, 20 orang. Gila kamu. 20 orang. Lah, besok ini kamu masih berdua orang. Iya. Sponsor udah pada masuk. Kamu gimana terus? Kamu tanggung jawab sama sponsor. Itu saya mau tanya Pak, gimana Pak ya? Waduh, kalau aku jadi kamu, Den, mendingan kamu rugi duit gak apa-apa, tapi kredibilitas jangan. Sponsor butuh apa? Traffic. Kamu harus datengin orang-orang. Saya bilang gitu. Lah gimana caranya Pak H-1 gini? Gratis lah. Tapi tertarget. Gimana? Ya sudah, kita kan punya teman-teman. WA-in SMS-in atau BlackBerry zaman itu kan. Udah ini aja di text-in aja semuanya. Nah, aku minta tolong teman-teman. Kita ada komunitas kumpulan lah gitu. Waktu itu Pak tahun 2005. Nah, sudah. Akhirnya malam itu kita texting, mereka siap datang semuanya besok harinya. Nah, penuh nih 150. Kedua, saya tanya, kamu udah siapin belum gladi malam hari ini udah pada gladi? Gladi itu apa ya, Pak ya? Ampun deh. MC-mu siapa? Wah, saya nggak ada MC, Pak. Aduh. Terus udah gini aja deh. Ini udah mepet banget nih sekarang. Kamu pernah organize seminar belum sih? Belum, Pak. Aku tak ambil alih boleh nggak? Saya bilang gitu. Nah, saya minta saya ambil alih. Terus habis itu saya teleponin teman saya. Ini ada orang gila bener nih. Mau organize seminar besok ya. Pak Helmi Yahya nih mau datang tapi nggak siap sama sekali nih. Udah kumpul dah jam 9, jam 10. Malam hari itu. Dari semua kita ambil alih semuanya. Besok alhamdulillah rame sukses. Jadi Bang Helmi tidak tahu di balik itu. Ada Jaya Setiabudi? Enggak, bukan itu. Ada yang berdarah-darah. Dan deg-degan itu. Deg-degan bukan saya sih. Saya kan alhamdulillah dibantu banyak volunteer. Jadi gerakan kita itu
dari dulu itu sebetulnya volunteer. Makanya saya sama Gazan ikatannya, bukan coach. Ya, jadi saya sama Gazan. But I call you coach. Karena banyak banget yang manggil, wah coach hebat bukan sih. Ini saya bukan dari Gazan aja loh, dari dapat nama Anda. Masya Allah. Dari beberapa orang di Bandung. Ya kita kakak adik lah gitu aja. Kan memang saya tidak dibayar untuk sharing lah ke mereka. Itu pun juga tidak benar kalau mereka berhasil karena saya jelas tidak mungkin lah kalau saya cuma ngomong sesuatu terus bisa membuat mereka berhasil. Ini kan yang ngomong mereka, bos, bukannya JST Budi. Astagfirullah. Branding itu kan apa yang dikatakan orang tentang kita gitu. Bukan apa yang kita katakan tentang kita kan. Amin. Mudah-mudahan jadi doa ya. Itu Gazan tuh. Iya, ini Gazan itu kalau saya sering bilang tuh begini. Kita ini kan berusaha bagaimana menghasilkan generasi terbaik berikutnya. Nah, kalau saya mengatakan sama teman-teman, saya ini kayak Terminator versi 1 yang ditembak-tembak masih bolong-bolong. Nah, Gazan itu perbaikannya yang sudah pakai metal lumer gitu kan ya. Jadi bisa balik lagi. Harusnya nanti saya udah bilang sama Gazan juga, anak-anak saya juga nanti dan generasi berikutnya terus lebih baik daripada kamu. Nah, sekarang makanya kita ini kan proses regenerasi, bukan untuk berlomba, untuk estafet, untuk mendidik kan gitu. Dan generasi baru selalu lebih baik dari generasi sebelumnya. Tidak hanya baik secara perekonomiannya, tapi juga baik secara akhlaknya, supaya tidak merusak bumi ini kan. Ini kan yang menjadi kekhawatiran itu. Dan itulah kekhawatiran saya itu kan, akhirnya saya tuangkan di buku saya itu kan. Yang terakhir ini? Iya. Oke, kita nggak ke sana. Ini ini buku gila nih. buku pertama. Ya, The Power of Kepepet. Iya. Yang penulis adalah Jaya Setiabudi yang sekarang di depan saya. Saya sering juga sih The Power of Kepepet. Kepepet itu oh iya ya. Saya tuh ya Bang Jaya, mempepetkan diri saya itu. Iya. Kalau kepepet deh, belajar aja besok ujian. Wah, saya di stand dulu kan. Kalau belajar orang ngapain gitu, belajar saya gitar, saya main-main. Saya pepetin tuh. Jadi mereka udah tidur, saya baru belajar. Wah, itu dapat semua tuh. Iya. Ya, kadang-kadang gitu. Tapi walaupun itu nggak bagus ya. Kita punya waktu 2 minggu gitu. Betul. Ya kita pakai cuma 1 hari terakhir. Betul. Apa sih isinya The Power of Kepepet? Sebenarnya intinya gini, dulu pada saat saya keliling ya, berbagi sama kawan-kawan, itu ada satu hal yang teman-teman udah ngerti how to-nya, terus tapi kok nggak action. Nah disitulah karena saya tahun 2000 sekian lah itu saya mulai belajar NLP. Nah saya mulai melihat, oh ini teman-teman ini kurang dipepetin lah gitu loh istilahnya. Jadi terlalu banyak berandai. Jika-jika, maka-maka, kalau-kalau, iya, enggak, jangan-jangan nanti. Nah sementara dulu saya berbisnis saja, tidak banyak persiapan seperti itu. Saya kan tidak dengan modal orang tua juga, orang tua karyawan juga. Dulu kerja di grupnya Astra, keluar kerja, bangun usaha, keluar gitu aja. Nah, wah perencanaannya macam-macam pun pas kena tonjok kan berbeda lagi gitu kan. Nah, apa yang akhirnya membuat saya berhasil melangkah? Ya mepetin diri. Meskipun setelah kita melangkah, kita nggak boleh kepepet terus dong. Harus the power of vision setelah itu kan. Nah, tapi ini sebenarnya ini langkah awal untuk pebisnis pemula. Jadi ini hanya untuk pebisnis pemula, bukan untuk pebisnis yang berikutnya ya. Nah, itulah saya buat ini di tahun 2008 bulan November. Ya alhamdulillah, sebetulnya di balik buku ini ada research. Ada research yang di buku saya yang ketiga, namanya Buka Langsung Laris. Langsung Laris. Betul. Nah, itu kan Buka Langsung Laris ini kan buku riset itu sebetulnya. Nah, ini saya meriset, ada namanya riset market duluan, market, pasar, habis itu kemasan, merek, distribusi, promosi, konversi. Itu formula yang saya buat. Nah, jadi saya meriset buku ini kan karena buku pertama, bagaimana biar bisa langsung laris boom. Nah, saya meriset tuh dari sisi target marketnya, membutuhkan apa, terus kemudian materinya apa, kemudian cara penyampaiannya, sampai covernya. Jadi cover ya saya riset juga, saya foto di bestseller sama buku terbaru seperti apa. Oh rata-rata seperti gini tampilannya. Anda udah mikirin banget, kalau buku itu harus laris ya? Dari mulai judul. Iya. Ya apalagi saya dulu kan nggak dikenal kan. Iya. Saya harus ada leverage. Bukan kepentingannya mau sharing kan? Oh, pertama harus sharing ya. Tapi kalau sharing itu kalau tidak diambil sama orang kan nggak dibaca. Kalau nggak laku juga ngapain? Nggak dibaca. Ya. Lebih besar banget tuh keinginan sharing atau keinginan komersial. Buku ini saya tulis 2,5 tahun.
Kalau saya mau komersial, saya copy paste kayak teman-teman yang lain atau ATM. Enggak, ini buku ini saya tulis dari pengalaman yang teman-teman mendorong saya, Mas J, buatin bukunya, Mas J, buatin bukunya. Ya sudah buatin. Nah, saya sampai sekarang tidak peduli buku saya itu dijiplak atau di apa ya, istilahnya di copy, bajakan itu banyak. Di Solo itu banyak. Saya cuma senyum-senyum aja. Ya sudah nggak apa-apa, yang penting kamu dapat ilmunya. Ini kan dicetak lebih dari 100.000 eksemplar. Yang buku pertamanya. Nah, itu juga tanpa ngiklan-ngiklan macam-macam kan. Sampai salah satu ya, itu waktu itu Bang Anji ya, Anji Drive itu kan. Anji, ya. Anji Manji. Ya, Anji Manji itu kan, dia kan waktu itu pernah zamannya Twitter kan. Dia tuh nge-tweet, ini buku ini judulnya itu ya kampungan lah itu. Kayak judulnya katrok gitu kan. Terus desainnya juga norak. Tapi isinya daging. Nah, ada yang nge-forward gitu kan, teman-teman, nih Bang, kenalin apa yang nulis kan begitu. Nah, ya intinya saya di kontennya duluan sih. Buat saya kontennya harus kuat dalam artian memang memberikan solusi buat teman-teman. Nah, jadi kalau dari buku-buku ini saya tidak pernah peduli masalah satu dijiplak duluan, dibajak ya biasa. Buat saya gitu duluan. Ya jelas ada unsur dakwahnya dalam situ, terutama yang terakhir. Buku yang keempat ya? Ini keempat? Ya, itu juga 2 tahunan saya susun itu kan. Karena kan ini harus hati-hati karena agak sedikit menyinggung ke agama. Makanya saya minta para guru-guru saya pun juga, guru agama dalam artian untuk Ustadz izin untuk dikoreksi, Ustadz izin dikoreksi. Fondasi bisnis berkah. Betul. Nanti kita akan bahas ya. Iya. Nah itulah pada saat The Power of Pepet timbul. Nah sempat saya pas bangkrut itu, saya nuliskan kitab anti bangkrut. Anti itu artinya tahan. Anti air kan tahan air. Bukan berarti nggak bisa bangkrut, enggak. Nah, tapi itu sudah mulai belajar spiritual lagi, balik ke spiritual lagi. Dulunya kan saya agak setengah bandel gitu. Itu kan bandel banget waktu kecil ya? Oh itu ya, kecil ya. Kecil ya karena... Sebandel apa sih, Jay? Saya 7 bersaudara. Ayah saya selalu bilang gini. Ayah pegawai? Iya, ayah itu karyawan di perusahaan, di bank dulu awalnya. Terus pindah-pindah lah, begitu kan. Nah, terus kemudian pada saat ayah tuh kalau manajemen bagus banget ya dan wise, bijak gitu kan. Terus setelah itu saya tidak saya sering dikatakan sama ayah begini, ya ingat ya jangan pernah memulai. Maksudnya mulai itu mukul tangan. Zaman dulu kan masih berkelahi biasa lah. Jangan pernah memulai. Tapi kalau mulai jangan kamu nggak balas. Jadi kalau anak-anak itu kan 7 bersaudara, 6 laki-laki. Kalau pulang berkelahi itu nggak bales, itu disuruh bales. Keluar sana. Serius seperti itu. Nah, cuman saya yang melanggar. Bagaimana melanggarnya? Saya mulai. Mukul duluan? Mukul duluan. Kalau saya pulang gini, ya itu anaknya Pak ini. Kamu pukul ya? Nah, kamu apain? Aku pukul, Pak. Kamu pukul? Kamu duluan atau dia duluan? Aku duluan, Pak. Nah gitu. Udah kadang-kadang alasannya juga gak baik juga. Saya salah, saya masih ngeyel, saya pukul duluan. Untung itu yang diketahui ayah saya. Yang diketahui ada juga orang kampung, saya pukul duluan, gak ketahuan. Tapi nah, itu gara-gara memang saya satu emosional dibandingkan sama yang lain ya. Terus kedua, zaman itu kan zamannya Cina itu kan masih rasialis kan. Jadi saya itu keluar rumah umur 7 tahun, Cino dipukul, Cino pukul. Saking bosennya lari, ya belajar melawan. Nah, SD di sekolah Katolik, SMP-nya kaget di sekolah negeri. Semakin Cinanya minoritas banget, cuma 1 orang 2 orang. Udah gitu saya bilang, diteriakin lagi, Cino! Udah zamannya bisa berkelahi kan? Cino matamu, berkelahi pulangnya. Jadi teman baik. Tapi itu, saya emang gak baperan ya. Jadi alhamdulillah habis berkelahi, jadi teman baik. Terus teman-teman sering bilang gini, gak ada Cino kayak kowe. Dia bilang gitu, gak ada Cina kayak kamu nih. Ini mana di Batam? Di Semarang. Semarang dulu. Okay. Saya di Semarang. Itu masih rasialis banget lah zaman itu kan. Nah, terus setelah itu sudah mulai terbiasa lah ya berkumpul sama mereka. Ya, masih berteman. Saya banyak berteman sih ya. Dan saya itu memang mungkin terlalu bonding ya sama teman-teman kalau ikatannya gini banget. Setia kawan gitulah ya. Sampai ya mereka berani pasang badan buat saya. Itukah yang membuat akhirnya seorang Jaya Setiabudi menjadi mualaf? Kalau saya mualaf tuh gini, ada kisahnya. Saya kan anak ke-6 dari 7 bersaudara. Iya. Kakak saya itu jadi gini, ayah saya duluan ya. Ayah saya itu dari dulu memang nggak suka rasialis gitu loh.
Kepengennya itu kita berbaur semuanya. Oke. Bahkan dulu ayah saya itu kepengen asimilasi, dalam artian menikah sama pribumi. Cuman katanya beliau nih, orang tua dari perempuannya tidak mengizinkan. Nah, singkat cerita ketemu sama mama saya lah. Tapi papa mama saya tidak Chinese juga. Nah, dijodohin begitu. Nah, terus pada saat itu ayah saya itu kepengen juga anak-anaknya seperti itu. Jadi kita tuh sebenarnya kenapa? Asimilasi. Iya. Ya kita 7 bersaudara, 5 nikah sama pribumi. Ini kalau kadang orang ngomong pribumi salah nama tuh Mas namanya. Ya apapun itulah istilahnya. Pokoknya nikah sama non Tionghoa gitu aja ya. Ya gitulah. Nah, banyak kan ya dari Jawa lah begitu. Nah, ayah saya waktu pas nyekolahkan kita, SD memang ditaruh di SD yang Katolik karena fondasinya kuat. Dikatakan seperti itu. Kemudian SMP-nya disuruh SMP negeri supaya berbaur. Nah, kakak saya yang nomor 1 waktu itu kan menjadi Cina satu-satunya mungkin, atau cuma 2 orang aja di sekolah negeri itu. Di sekolah negeri itu, SMP itu. Pada saat pelajaran agama nggak keluar, dengerin gitu, akhirnya masuk Islam di kelas 2 SMP dan jadi ketua OSIS Cina pertama mungkin satu-satunya di sekolah negeri itu. SMP Negeri 2 Semarang. Gitu. Usianya hampir seusia Bang Helmi. Ya. Kalau Jaya sendiri akhirnya apa yang membuat akhirnya menjadi Muslim? Ya, jadi satu persatu kakak saya ngikutin kakak saya yang nomor 1 karena memberikan contoh sholat kan. Nah pas saya ngeliatin, saya dari kecil tuh memang tukang mikir mungkin ya, Bang ya. Dari kecil udah mikir? Iya, maksudnya gini kayak saya tuh kelas 5 SD itu bisa nangis sendiri. Gara-gara saya mikirin gini, lihat orang mati, wah nanti papa saya mati, nanti kemana? Saya dulu dari mana? Kakek saya dulu dari mana? Dari mana? Dari mana? Nggak kejawab, terus kiamat seperti apa? Itu overthinking tuh kata overthinking saya. Ya, orang bilang saya tuh perfeksionis ya, tukang nyacat gitu juga iya. Jadi overthinking juga iya. Nah, saking overthinkingnya itu saya terus ngelihat, kok di Islam ada sesuatu yang berbeda yang saya rasakan. Sholat. Jadi saya begitu melihat kakak-kakak saya sholat, kok beda ya? Ada speknya, saya bilang gitu. Itu saya bilang gitu, ada speknya, ada aturan yang sangat kuat. Di hari itu saya kelas 6 SD, saya minta sama kakak saya, aku mau masuk Islam, ajarin aku sholat. Saya bilang gitu. Itu mulai hari itu sampai sekarang, alhamdulillah ya tidak putus sholat dari situ. Dan saya minta ajarin sholat sama belajar puasa. 1 minggu kemudian, tetangga saya ada yang masuk Islam belajar sholat, saya numpang belajar sholat tempatnya dia. Karena kakak saya ini agak sedikit malas-malasan ngajarnya nih. Namanya udahlah cowok-cowok semuanya gengsian gitu kan. Nah, adik saya akhirnya ngikut saya bersama-sama minggu depannya sama-sama masuk Islam juga. Jadi 6 dari 7 masuk Islam? 6 dari 7. Yang 1 kakak saya perempuan Protestan. Bapak tetap bertahan? Katolik? Enggak. Nah, ini ada cerita juga. Papa saya itu umur 74 meninggal, 73 masuk Islam. Mama saya umur 82 meninggal, 79 masuk Islam. Itu hidayah. Itu ya. Masya Allah. Ya. Hidayah. Wow. Saya yakin itu ada doanya satu orang wali dan mungkin banyak orang yang lain yang dibantu ayah saya. Jadi ayah saya itu adalah orang paling dermawan yang pernah saya temuin seumur hidup saya. Yang tidak meninggalkan sesen pun warisan. Saya baca ya di salah satu tulisan tentang Jaya Setiabudi. Ada pesan dari ayahnya Bang Jaya gitu yang akhirnya membuat Anda menjadi pengusaha ya. Nggak mau meninggal sebagai seorang karyawan. Iya itu, jadi karena ayah saya itu dulu jadi karyawan. Ini pesan yang saya tidak mengatakan itu benar. Tapi itu pesan ayah saya. Bukan berarti saya membenarkan hal itu, tidak. Yang masuk ke bawah sadar saya. Karena dulu ayah saya itu susah ya. Dalam artian membesarkan anak-anak ini kan 7 orang. Waktu itu pernah 4 itu sekolah bersama-sama. Kuliah bersama-sama. Bahkan kakak saya nomor 5 ini yang perempuan itu sekolahnya 2 lagi. Ya di UGM sama Sanata Dharma. Jadi double gitu loh. Tapi ayah saya itu dalam hal pendidikan itu nggak pernah namanya menolak gitu loh. Mengusahakan yang terbaik lah gitu. Nah akhirnya ayah saya tuh nyekokin saya. Karena saya mungkin yang agak berbeda, agak bandel kan. Agak berani kan. Ya kowe inget ya. Jangan ulangi kesalahan papa. Lebih baik kamu kecil jadi bos daripada gede jadi kuli. Kuli kerja, kuli bisa makan. Kuli nggak kerja, kuli nggak bisa makan. Kalau bos nggak kerja bisa makan. Saya nggak mengatakan perkataan itu salah ya. Ya. Tapi perkataan itu masuk ke dalam bawah sadar saya, itu yang membuat saya, aku harus jadi bos gitu loh. Harus jadi pengusaha. Meskipun sekarang saya sudah tidak terpikir untuk itu lagi. Dalam artian saya mengatakan manusia itu punya profesinya atau
atau istilahnya jalannya masing-masing yang itu semuanya baik kok. Baik. Kalau dia bermanfaat bagi orang lain. Buat saya begitu. Akhirnya dari 7 cuman Jaya yang jadi pengusaha. Saya, kakak saya nomor 2, sama siapa ya dua yang beneran murni jadi pengusaha 2. Jadi menarik ya. Jadi mendingan apa tadi? Lebih baik kecil jadi bos daripada gede jadi kuli. Jadi kuli. Iya. Masih kecil tuh kecil-kecilan mandiri lah gitu. Mandiri. Iya. Dan akhirnya Jaya Setiabudi mulai bisnis umur berapa? Kalau saya non-officially itu umur 16 tahun saya udah jadi investor. Investor? Ya investor. Kalau bisnis saya, kalau jual beli dagang, kuliah. Karena kepepet, nggak punya duit, kurang-kurang duit. Malu ngerepotin orang tua, akhirnya dagang. Dari teman punya barang, jualin, teman punya barang, jualin. Terus punya duit, golakan. Setelah itu saya kerja, lulus kerja di Batam. Keluar dari Batam 98 bulan Agustus tanggal 14 itu saya mulai memutuskan untuk jadi pengusaha. Dan dimodalin sama orang lain. Gitu. Berhasil? Gagal langsung 3 bulan, bangkrut. Karena waktu itu krisis besar, bos yang modalin ini bangkrut. Yang modalin yang bangkrut. Kita pas lagi mulai ada permintaan, dia bangkrut. Terus dia bilang, Jaya, you may leave now, this company. Nah, gitu kan. Akhirnya saya... Bidang apa sih? Apa? Bidang apa? Industrial supply. Kerennya industrial supply. Tapi kalau udah kepepet, kita namanya palu gada. Apa lu mau gua ada supply. Iya, supply spray pun juga saya okein juga pada saat itu ya. Oke, balik ke umur 16 tahun invest di mana aja ya? Tadi kan saya cerita, ini kan kalau berkapan seperti gini sama teman, soib banget lah. Ada dulu kan saya kan saking bandelnya SMP saya gagal sekolah itu, nyontek terus kan. Saya akhirnya masuk ke STM, saya minta, nggak usah masuk SMA lagi. Masuk STM aja. Ya, saya malas banyak teori, saya mau banyak praktek. Terus saya malas yang hafalan, saya bilang gitu. Nah, karena saya udah sering ngulik sejak SD, saya ngulik elektronika, saya minta masuk STM. Nah, saya bergaul sama teman-teman itu, saya STM Bangunan Semarang, di belakang, sekarang SMK 7, di belakangnya ada STM 4. Nah, ada senior saya yang sering main sama saya, teman ajakan berkelahi lah gitu loh. Ya, tapi jadi soib, dia itu paginya sekolah, malamnya becak. Kan orang nggak mampu. Jadi karena dia untuk bayar kosan yang gubuknya dia itu bayar buat ngekos itu aja dia bayarnya pakai duit becak. Karena nggak mampu dia. Karena rumahnya jauh banget. Terus saya bilang gini sama dia, namanya Supri. Kowe ya, kamu ini, pakai bahasa Jawa, kamu ini punya otak, kok pakai okol, saya bilang gitu. Ya, pakai dengkul. Pakai dengkul, kok pakai otakmu gitu loh. Ya, pinteran ya, cerdas. Loh, lah piye to ya? Lah kan mbok kamu dagang lah, usaha kah? Loh, usaha kan butuh modal to ya. Kamu mau usaha apa? Kamu ada ide apa? Aku bisa buat pisang molen, dia bilang gitu. Nah, kenapa mulai dari itu? Ya, tapi kan butuh modal. Modal apa duluan yang paling nomor 1 duluan? Alat gilingan. Berapa duit? Saya lupa, Rp5.000 atau berapa ya. Saya punya tabungan dari uang saku saya. Nih, kasih. Buat duluan, aku mau nyicip. Pas saya nyicip, enak loh. Udah, kamu cari gerobak. Saya gitu kan. Udah cari gerobak second atau bagaimana. Nah, akhirnya ini aku punya duit lagi. Temenmu lain mintakin duit. Urunan kita sama-sama. Udah, saya nggak mikir duitnya berapa persen saham atau apa. Nggak pernah mikir itu. Yang penting kamu jalan. Jangan pakai otakmu. Jangan pakai okolmu, pakai otakmu. Nah, dia jualan tuh. Lancar lah gitu loh. Sampai karena mereka bertiga saling tipu-tipu lah, ngerti ya saya. Iya, akhirnya mereka bangkrut. Saya bilang udah nggak apa-apa. Dia bilang balikin duitmu gimana nanti? Udahlah, pengusaha tuh risiko seperti itu. Lah karena saya dicocokin sama ayah saya umur belasan tahun tuh sudah sering baca majalah swasembada itu loh. Nah, majalah SWA. Satu rubrik aja, rubrik wirausaha. Kakak saya waktu itu sempat ada yang usaha, yang beda lagi yang sekarang nggak usaha tapi dulu dia punya usaha fotokopi. Nah dia sering dari majalah itu kan, dari majalah itu saya baca rubrik wirausaha. Nah itu saya baca rata-rata konglomerat itu kan dari nol, bangkrut berulang-ulang, sudah biasa. Makanya kalau saya pas bangkrut saya menghibur diri. Termasuk pas saya pertama kali usaha tahun 98 pun juga bangkrut, saya menghibur diri. Jaya,
tahu nggak, semua pengusaha itu pernah bangkrut. Sekarang kamu udah bangkrut, tinggal suksesnya aja. Tinggal sukses. Kalimat penghibur diri. Betul. Menciptakan harapan lah gitu. Nah itu seperti itulah ya. Ya semuanya itu ngalir sih Bang. Nggak ada yang namanya kayak semua terencana berlebihan, nggak juga. Yang terencana sering tidak terjadi juga. Mulai merasa sukses turnaround-nya atau tipping point-nya seorang Jaya Setiabudi di mana ya? Saya itu bingung kalau ngomong merasa sukses tuh ya. Apa ya? Saya tidak merasa sukses sih sebetulnya buat saya. Kan udah punya banyak perusahaan lah. Kalau dulu secara materi iya. Dulu pas di Batam. Tapi resah secara nurani saya. Spiritual saya resah. Karena kan dulu kan saya mulai dari industrial supply, kan supply industri. Saya itu kan dulu di Astra, ya alhamdulillah kan ayah saya ngajarin tentang kejujuran seperti apa. Tidak terima suap sesuatu pun seperti apa. Orang-orang itulah yang modelin saya, yang nyuap-nyuap saya tolak, itu yang modelin saya. Nah tapi begitu berbalik saya sebagai seorang supplier, berbeda di luar. Orang pada, ternyata nggak ketemu yang bersih. Sedikit lah gitu loh, yang ordernya kecil-kecil. Begitu ketemu yang gede-gede, ini yang minta sini semuanya. Nah saya mulai toleransi, itu saya sebut sebagai deal dengan setan saya nih. Saya toleransi, mulai ngasih suap, mulai entertain mereka. Ya kehidupan malam lah. Meskipun saya batasin ya, saya tidak mereka saja, tapi saya nganterin. Bayarin. Oh itu dosanya itu. Nah, kan satu majelis sama mereka kan. Saya tidak minum alkohol sampai sekarang, alhamdulillah. Tapi kan bayarin iya, nganterin iya. Nah itu nggak sengaja itu ya. Itu ya berpengaruh dalam kehidupan saya, dalam mindset saya juga. Kalau saya bilang uang haram dimakan setan, nular ke tempat karyawan saya, direktur saya. Mindsetnya kayak gitu. Dan pas saya mulai mau hijrah pun juga, mereka nggak bisa lepas. Saya ngasih tau nggak bisa lepas. Oh, duitnya gampang kok. Kalau dapat proyek kan bisa puluhan miliar langsung kan gitu. Nah, nggak bisa lepas tuh. Akhirnya, tapi resah keluarga saya. Di keluarga, kenapa kok saya ribut terus ya? Akhirnya, saya ngajak istri saya, umroh yuk. Itu 2009 bulan Mei. Pulang. Istrimu mualaf juga ya? Iya. Ya oke. Terus saya bilang, kita tinggalin aja yuk. Tinggalin Batam. Itu saya ajak gitu. Jadi saya benar nggak mikir jauh sama sekali. Nah waktu itu kan tahun 2006 saya udah bangun perusahaan training nih. 2007 saya bangun sekolah bisnis namanya Young Entrepreneur Academy. Young Entrepreneur Academy. Ya kalau 2006 tuh bangun Entrepreneur Camp. Salah satunya Denny Deliandri itu kan angkatan 3 saya tuh. Ya itu kan Gasan seperti Gasan juga iya. Nah jadi saya kan punya tanggung jawab terhadap murid-murid yang masih jalan pembelajarannya nih. Belum selesai. Wah saya nggak bisa ninggalin nih. Saya pindahin YA-nya aja sekolahnya, saya pindahin ke Bandung. Nah, yang lainnya saya tinggalin. Ada bisnis supply, ya bisnis apa? Supply rata-rata supply, mechanical electrical. Ya, itu automation itu juga ya, saya tinggalin. Nah, saya tinggalin, nggak mikir lagi Irang bagaimana. Ya alhamdulillah, dihabisin sama partner, iya. Ditinggal gitu aja? Saya tinggal. Aset itu ada 4 waktu itu juga satu persatu tuh akhirnya dihabisin juga sama perusahaan. Ya disitalah. Merotol gitu. Ya merotol kan. Saya juga waktu itu saya nemuin guru saya lagi. Nah dulu waktu kuliah saya punya guru spiritual. Ini nggak lepas dari beliau juga. Saya tuh merasa berdosa banget waktu itu ninggalin beliau. Terus saya balik lagi ke beliau. Setelah belasan tahun lah. Waktu itu ketemu beliau lagi. Jaya ya? Ya Abi, saya manggilnya Abi. Abi itu bapak. Ya Abi. Sudah berapa lama aja nggak ketemu? 15 tahun lebih, Abi. Kenapa aja ya? Malu, Abi. Banyak maksiat. Saya udah nggak bisa banyak ngomong. Guru saya kan nggak pernah mau mengungkit masa lalu ya. Jadi langsung disediakan makanan, duduk begitu. Sambil dikasih tahu, udah aja ya, anak berapa? Nah, jadi dia alihkan pembicaraan. Nggak boleh berbicara aib kan. Nah sudah begitu, saya udah nangis aja. Nah, setelah itu janji saya untuk kembali. Dan guru saya bilang, tinggalkan semuanya. Nanti Allah ganti. Ya begitu. Ya karena kita dulu kotor ya, jadi pembersihannya kan minus. Nah 2010 saya pindah. Hijrah ke Bandung 2012? 2013 saya bangkrut habis-habisan tuh. Udah ada proyek lagi juga di Kalimantan, pembangunan mes karyawan gitu kan. Salah satu konglomerat grupnya mereka, ya setengah nakal juga gitu kan. Ya sudah, tapi saya terima. Karena saya dulu kan
agak sombong nih ngomong sama Allah gini, ya Allah bersihkan aku. Harusnya saya ngomong sama Allah, ya Allah kasih aku amnesti, harusnya begitu ya. Atau putihkan saja aku ya itu. Dalam artian sudah haram ya biarin saja gitu. Enggak, saya bersihkan aku. Dibersihin semuanya. Nah, karena kejadian itu saya langsung nengok begini. Aku terima. Nah gitu aja, aku terima. Ya saya terima. Saya tanggung jawab. Udah gitu aja. Pasrah pada Allah. Ya dalam artian ya sudah ninggalin hutang, miliaran juga. Udah. Saya temuin satu persatu, saya beresin, saya cicil, saya bilang gitu. Nah, ya itulah titik balik saya. Kalau titik balik justru malah saya tinggalkan dari Batam. Itu titik baliknya. Titik balik saya. Tipping point. Iya, tipping point yang malah kalau orang teman-teman bilang gini, gara-gara riba saya bangkrut. Enggak, saya riba tuh malah untung. Gara-gara ninggalin riba malah bangkrut. Itu yang saya ngomong. Soalnya apa? Kalau ngomong gara-gara riba bangkrut itu nggak benar, saya bilang. Emang kalau lu nggak bangkrut, lu nggak mau ninggalin. Ya salah juga kan ya. Enggak, jangan ngomong gara-gara riba bangkrut terus hijrah, nggak begitulah. Ya harusnya hijrah saja gitu loh. Mau bangkrut nggak bangkrut gitu loh. Mulai berhasil di bisnis mana? Ya. Nah, saya itu pas kalau yang dulu atau yang sekarang? Yang sekarang. Kalau yang sekarang, saya itu mengalir. Jadi waktu itu saya membangun .com 2012 sampai sekarang masih ada, namanya Yuk Bisnis. Memang ini idealisme saya untuk zaman itu ya, zaman astaga.com gitu-gitu ya. Oh, setelah itu jauh. Setelah itu, 2012, Astaga mungkin tahun 2007 2006 setelah ya. 2012 sebenarnya saya riset sudah cukup lama ya, tahun 2009 ya, 2009. Kemudian baru jadi 2012. Begitu jadi, ini kan bisnis infrastruktur ya. Platform itu kan mahal ya. Nah, saya biayai pakai kantong saya duluan tuh, pakai duit saya. Pas masih perusahaan di Batam masih menghasilkan kan, sama investasi juga yang lain ada menghasilkan. Oh, udahlah, santai aja, mau berapa puluh juta per bulan enggak apa. Begitu 2013 bangkrut semuanya, gimana nih? Cari acara lah, ya, buat event, cari sponsor dan macam-macam, masih bertahan terus sampai saya ngutang cukup besar, ya. Terus habis itu sampai refinance rumah dan macam-macam kan, saya jalanin, ya. Nah, ya sampai sekarang ini sebenarnya sudah mulai untung lah ya, mulai untung. Cuman masih ada hutang-hutang di masa lalunya aja yang untuk nombokin. Karena waktu itu saya memang punya idealisme, saya nggak mau diinjek oleh venture kapitalis yang kapitalis. Kalau syariah sih oke aja, tapi belum ketemu. Maksudnya kapitalis itu begini loh. Sekarang bisnis model kan kebanyakan itu justru malah merusak ekosistem. Dengan diinjek itu, kebanyakan mereka itu kan KPI-nya transaction, bukan kebermanfaatan buat UKM. Dalam rangka untuk menawarkan valuasi aja. Ya? Nah, saya kan dari dulu kan dekat sama UKM. Nggak bisa dong saya melacurkan diri saya untuk seperti itu kan. Ya, saya menghabisi para UKM sendiri yang saling bunuh demi valuasi saya, nggak bisa. Makanya saya nggak mau nih kalau ketemu seperti itu. Ya, nah belum ketemu sampai sekarang. Jodoh saya belum ketemu. Ya kita masih bootstrap gitu lah ya. Nah tapi sudah mulai untung. Ya sejak tahun 2016 baru mulai monetize. Udah mulai 2016. Iya. Sekarang masih disubsidi lah. Nah terus kemudian qadarullah semuanya ini mengarah ke sesuatu, Bang Helmy. Saya waktu itu sudah mengatakan begini. Saya itu udah di usia 40 ke atas, saya udah memikirkan apa yang akan saya tinggalkan. Nah, legasi saya itu apa? Saya itu akan terbaik di bidang apa? Saya mulai mikir kan, dulu pas di Batam itu, saya itu banyak macam perusahaan, Bang Irmi. Jadi gak cuma supply doang. Saya retail, rumah makan, distribusi produk otomotif, sampai ke 6 kota segala. Saya udah ngalamin hal seperti itu. Jadi alhamdulillah ilmu saya banyak belajar di lapangan itu. Ya, nah disinilah saya ngerti, oh ini saya mulai berbagi dan alhamdulillah tokcer juga buat teman-teman. Nah saya itu dulu pas belajar kan berat ya, belajar jadi pengusaha waktu itu kan nggak ada frameworknya, ya, yang tertata nggak ada. Adanya cuma pakai otak kanan doang, asal langkah, habis itu banyak yang bangkrut, ya kan? Nah, saya mulai nyusun kurikulum. Karena dulu saya belajar itu gagal, dalam arti saya merasa bahwa guru nggak harusnya seperti gini deh, ya, harusnya ngajarin how to-nya itu yang benar gitu loh. Saya membuat kurikulum dengan bahasa yang sangat mudah. Kalau makanya orang baca buku saya itu kan satu, saya punya kaidah kasih gambar atau ilustrasi. Ya, ini nyambung sama kata-katanya Bang Helmy yang cari gambarnya duluan.
Yeah. Atau bagan-bagan. Yang kedua, saya kasih pitch stop. Jadi kalau baca buku saya, itu setiap 1,5 halaman tuh ada pemberhentian kecil. Supaya pas yang baru belajar membaca, mudah. Nah, yang ketiga, saya menggunakan bahasa auditori, yang kalau orang baca buku saya, seolah kayak saya di sampingnya sedang bicara sama dia. Kalau saya modelingnya, modality saya buat seperti itu. Ini kan ada ilmunya. Saya sama, ya. Ya. Nah, ya ini yang membuat mungkin teman-teman merasa, oh ini mudah. Dan saya berusaha mengkatrokkan bahasa yang susah. Ya, contoh kayak saya berbicara masalah pemasaran lah ya. Spesifik target market, tenant anchor, traffic generator. Ya, saya buat gimana ya? Yang mudah. Oh, dibuat hukum semut. Jenis semutnya apa? Sarang semut, traffic generator. Pengundang semut, tenant anchor. Ya, habis itu jalur semut, terlihat semut. Hal yang simpel aja. Jadi pakai analogi-analogi. Di situ justru nggak gampang ya. Menyederhanakan yang rumit itu tidak gampang. Iya, itu kan berjalan waktu pada saat mengajar itu. Jadi saya berjalan waktu ini kan, saya mengajar lebih dari 1.000 kelas dan seminar kan. Sudah. Ya, nah dari situ kan udah yang dibutuhkan UKM seperti gini. Nah, saya buatin kurikulumnya. Nah, saya tidak mendatangi instansi, Bang. Ya sampai saat ini, alhamdulillah, ini dari instansi itu banjir. Saya mulai merenung tuh. Sudahlah tak fokusin ke sini aja, mungkin ini call-ku sini. Ini panggilan saya di sini. Nah, saya mulai memfokuskan sekarang untuk pendidikan kewirausahaan. Tapi lengkap dengan ekosistemnya. Ya, Yuk Bisnis sudah membangun ekosistem buat orang onboarding. Ya, ada toko online-nya, ada fulfillment. Saya itu yang menggagas sebenarnya fulfillment awal-awal di Indonesia. Tahun 2017. Waktu itu gandengan dengan Iruna e-logistik. Ya, terus dia kan diinjek sama satu grup gitu kan, terus nggak dilanjutkan, dia bangkrut, ya saya lanjutkan sama yang lain, sekarang dengan JNE. Gandengan JNE. Ya. Nah, tapi kita kan konsepnya fulfillment, menggunakan idle space-nya dari mereka, pergudangannya itu, sama pas ngantar bareng bisa nyemput, kenapa tidak? Nah, itu dibuatin bis modelnya. Nah, sebenarnya memang spesialisasinya kan banyak di bis model. Nah, sudah dari situ dibuatin seperti ini. Ini bisa menghasilkan pergudangan murah dan logistik murah buat UKM. Itu aja sederhananya. Di JNE ini ya? Iya. Yang backup? Ya, JNE yang backup. Ya. Terus cuman memang kita yang merencanakan bis modelnya. Cuman kita namanya Guyub. Guyub itu kan sebenarnya kan rukun ya, tapi juga gudang Yubi. Gudang Yubi. Ya, berjalan waktu terbentuk komunitas namanya Yubi. Yubi itu perusahaanmu jadi Mas ya? Betul. Penerbit pun Yubi, Yubi cetak. Ya, akhirnya dari kita yang bisnismen itu ya, Yubi. Dari Yubi tahun 2012, yang dari platform toko online sampai tadi pergudangan tadi itu, dan ada pembelajaran online. Oke, Bang Jaya, Fondasi Bisnis Berkah. Siap. Apa yang Anda ingin sampaikan dari buku ini? Buku terbaru ya? Iya, buku keempat. Nah, jadi pada saat perjalanan waktu membantu kawan-kawan lah ya berbagi itu, ya ada garis merah yang menohok saya sebetulnya. Menjadi kaya itu tidak susah. Ya, dalam artian dari teman-teman yang UKM omset mungkin puluhan juta, nggak sampai 100 juta, menjadi miliaran nggak susah. Masalahnya mereka berubah akhirnya. Berubah apa? Solidaritasnya, kedermawanannya jadi kikir, ya, keserakahannya. Ada teori yang orang makin kaya makin kikir ya. Minimal secara persentase. Betul, secara persentase itu. Makanya kan ada hadis yang mengatakan 1 dirham lebih baik daripada 100 dirham. Kenapa? Karena 1 dirham yang disedekahkan oleh seseorang yang dia punya 2 dirham, setengahnya 50%-nya, dibandingkan yang 100 dirham tapi dia punya 1.000 dirham, 10%-nya. Ya. Itu terjadi itu. Di situ saya merenung. Apa yang salah sama apa yang kita ajarkan ke kawan-kawan? Nah, itulah. Kita cuma ngomongin omset, profit, ya toh, scale up menjadi besar, tapi nggak mikirin tujuannya apa. Begin with the end in mind kan. Tujuan akhirnya mau apa kamu kalau udah kayak gitu semuanya. Nah, ini ada yang salah di mana? Justru malah pada saat awal di fondasinya. Nah, tujuan itu apa sih? Makna suksesnya. Inilah yang saya ulik, saya cari itu kan. Risetnya saya nih tentang kapitalisme itu apa, sosialisme itu apa, syariah itu bagaimana. Pada dasarnya kan syariah itu kan tengah-tengah kan.
tengah-tengah ya antara sosial sama kapitalis itulah ya. Nah, saya cari fondasi kapitalisme itu apa. Oh ini ketemu. Nah inilah saya tuliskan buat yang sederhana. Sebetulnya ini juga ada ajaran-ajaran guru saya yang saya masukkan, tapi dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti gitu kan. Apa aja antara lain? Nah yang pertama itu memahami makna sukses sejati duluan. Makna sukses sejati. Jadi kalau kita bicara masalah kapitalisme, itu ada 4 fondasinya. Fondasinya kan yang pertama keserakahan. Greed. Ya. Nah keserakahan. Yang kedua materialisme. Ini bahaya sekali materialisme. Ketiga konsumsi berlebih. Ya. Konsumerisme. Konsumerisme. Yang ketiga oportunis. Ya atau mungkin oportunis bisa juga individualis lah. Bisa juga. Ya. Nah dari 4 ini yang meruntuhkan apa? Sebenarnya yang meruntuhkan cuma 2. Meruntuhkan dalam arti tidak berlawanan ya sekaligus gitu kan, tapi istilah bisa mulai menggeser dan itu Indonesia punya. Zaman dulu nenek moyang kita ngajarin gotong royong. Ketulusan. Orang kok gotong royong tidak individualis. Ya. Nah, kalau dia tulus tidak oportunis, tidak akan serakah. Ini akan luntur. Nah, cuman kalau saya buat dimulai dari mana? 4 itu fondasinya yang dibangun. Apa itu? Memahami makna sukses yang sejati. Bahwa makna sukses kita itu apa? Kalau kita muslim nih, mati masuk surga bilang gitu kan? Macam-macam kan, beda-beda ya, makna sukses. Ultimate-nya kan goal-nya. Ultimate goal-nya itu apa? Ya kalau kita bicara matinya masuk surga. Tapi kalau dia makna suksesnya bermanfaat buat orang lain, bisa juga. Itu kan jalannya kita di dunia, bermanfaat buat orang lain, beribadah. Ya, rahmatan lil alamin ya. Nah, seperti itu. Nah, ini makna suksesnya dibenerin duluan. Jangan gini, aku ingin sukses seperti dia. Dia siapa? Nah, akhirnya kita seringkali mengambil role model, yang role model ini materialis, dikarenakan materi. Kayak dia, kenapa dia? Ya buat aku dia sukses. Ya seperti apanya? Dia bagian mananya? Hartanya, mobil mewahnya, rumahnya, kapal pesiarnya, popularitasnya. Oh enggak cuma itu maksudnya apa? Kesolehannya juga iya, kesolehannya duluan atau duitnya duluan. Itu di bawah sadar kita, itu mengaruhi kita nanti dalam menuju atau mengejar sesuatu. Ya, nah kalau seandainya kita, ya tapi nomor 1 solehnya. Kalau nomor 1 solehnya, kenapa nggak si dai? Ya, dai yang di pelosok sana atau pekerja sosial, dia sukses, ya bermanfaat bagi banyak orang, tapi mungkin harta tidak punya atau nggak banyak, kan begitu. Nah jangan-jangan kita terlibat ke materialisme lagi. Suksesnya itu, ya yang disebut sukses itu materi. Ya kan? Sementara saya balik lagi, saya punya guru yang saya cium tangan, bukan seperti itu kok. Kalau saya cium tangan artinya beliau tuntunan saya, beliau lebih mulia daripada saya. Nah bukan seperti itu kok. Tapi manfaatnya Masya Allah. Ayah saya gitu juga. Menurut saya ayah saya simbol sukses. Ya, orang yang bermanfaat bagi banyak orang kok. Nah kenapa saya nggak niru kayak ayah saya juga ya? Saya balik ke situ lagi. Merenungkan makna sukses yang sejati itu apa. Itu yang pertama, itu yang paling penting. Artinya apa? Deskripsikan makna sukses kita yang sejati itu apa, yang tidak dipengaruhi oleh penilaian orang lain terhadap kita. Nah seringkali kita itu karena dinilai sama orang lain. Itu satu. Yang kedua, materialisme ini sebenarnya bicara masalah stimulus. Kalau makna suksesnya benar, stimulusnya harus disingkirin. Ya, stimulus kita itu apa? Salah satunya ini, kita ngelihat orang yang kita sebut tadi sukses itu karena materi. Banyak yang kita follow seperti itu. Follow di tempatnya sosial media loh. Jadi role model kita. Ternyata tuh role model materialisme, hedonisme, ya kan? Ya itu yang akhirnya nular ke kita di bawah sadar karena kita follow dia. Oh dia pakai harus branded, nggak ngerti. Bukan salah dengan brand. Ada alasan nggak? Kalau saya bilang gini, kamu mau beli sepatu, ya Bata aja sana bilang gitu, saya bilang gitu. Kuat, ya murah, Nike Kenapa harus Nike? Ya itu kan tanya gitu kan. Punya alasan nggak gitu loh? Ya. Nah, mereknya terkenal, gengsi atau gimana? Gengsimu nggak di kakimu ya, di sinimu. Itu saya bilang gitu. Nah, ini kan artinya harus ngerti alasan duluan. Kalau ya karena memang berkualitas, ya lain perkara. Nah, ini jangan sampai kita di-drive oleh materialisme. Karena begitu kita di-drive oleh materialisme, itu kayak istilahnya namanya tuh hedonism treadmill. Ya, enggak ada habisnya itu. Nah, kayak teman-teman yang itu udah akhirnya punya duit lebih, belanjanya jadi lebih. Sisanya sedikit buat berbagi. Betul, buat umat, buat berbaginya dikit. Ya. Nah, mau apapun, termasuk alasannya mungkin, oh iya membagian orang tua.
Membiarkan ini. Benar tuh orang tua minta itu. Jangan-jangan kamu bukan cuma kepingin nunjukin ke orang tua aja. Yang kedua, angka cukup. Sebenarnya yang kedua, angka cukup. Ya. Angka cukup ini mengecilkan angka cukup kita, ya, yaitu dengan mengkat stimulusnya, materialisme, dan yang lain-lain tadi itu. Ya. Termasuk juga nih angka cukup ini, yang kita sering salah kaprah nih Bang Helmi. Banyak yang salah kaprah dalam kehidupan kita. Mungkin termasuk dalam sebenarnya konspirasi. Makan 3 kali sehari. Akhirnya kebutuhan kita bertambah. 4 sehat 5 sempurna banyak didebatkan juga masalah susu. Ya kan? Nah, yang lain juga pendidikan. Itu yang paling banyak. Banyak dari kita tuh mau menyekolahkan anak kita cuma karena masalah gengsi. Bukan esensi pendidikan yang dasar itu apa? Ternyata kalau kita mengulik lagi, kalau dalam Islam itu, apa sih yang paling mendasar dalam pendidikan itu? Tujuannya itu apa? Nomor 1, mengenal Tuhan atau tauhid. Yang kedua, ngerti adab dan akhlak. Yang ketiga, mengerti halal haramnya atau fikih. Ya, mengerti halal haram suatu perbuatan. Kadang-kadang ini 3-tiganya nggak punya, tapi maunya international school. Yang pulang jadi anak yang kurang ajar. Ketemu sama orang tua, sama-sama orang tua pun juga main cuman HP. Ya, ini kan banyak kejadian seperti itu kan. Nah, ini sebetulnya nggak perlu. Ya, ini harusnya kalau di-cut semuanya, enggak kok, sekolah nggak harus mahal. Berkualitas yes. Tapi sekarang sekolah jadikan sebagai suatu kayak strata sosial kan. Anak saya keluarkan dari sekolah. Begitu kosakatanya berubah tentang uang, tentang merek, tentang yang lain. Wah, udah nggak benar. Saya keluarkan, udah homeschooling aja. Sebagian ngomong, nanti anaknya masih nggak kuper, daripada saper. Ya, nah akhirnya ya, yang nggak bisa masalah juga kok. Yang penting punya adab, gitu kan. Nah ini jadi makna sukses, angka cukup. Yang ketiga itu memahami konsep rezeki. Tadi sempat kita salingan ya, Bang Helmi, kita bilang, ya itu kadang kita rencanakan nggak terjadi. Ya, ada didatangkan aja gitu. Nah sebenarnya gini, selama ini kita kan agak salah kaprah. Banyak yang posting begini, hasil tak mengkhianati proses. Benarkah hasil tak mengkhianati proses? Apakah selalu hasil berbanding lurus dengan proses? Tidak juga. Itu ada suatu kata-kata yang sifatnya takabur. Bahwa seolah-olah kayak suatu kepastian. Harusnya kita kalau kita rendah hati dan rendah diri di hadapan Allah, hasil itu haknya Allah. Proses itu kewajiban kita. Proses itu kan proses kita memantaskan diri menerima rezeki itu. Mau Allah mau kasih atau tidak, nggak menjadi masalah. Tapi Allah juga tidak ingin membuat kita desperate. Makanya dibuat sunatullah atau hukum alam, ya semi sebab akibat, tidak murni sebab akibat. Ya, tidak harus sebab akibat begini. Tapi ada artian kalau kita lempar ke atas kan turun ke bawah ada gravitasi. Itu kan sunatullah, hukum alam. Yang kita juga harus taati. Tapi jangan berarti pasti aku dapat itu. Tidak bisa pasti. Insya Allah, bismillah, aku niatkan ibadah. Nggak dapat bermakna ibadah. Nah ini pengertian ini yang membuat nanti bahwa kalau rezeki tidak berbanding lurus selalu atau bukan hak kita dan ada haknya orang lain, kita nggak akan ngekepin gini. Ini kan hasil, ini kan enak aja, ini kan jeripayaku, kamu kok minta gitu aja. Ini harus hati-hati nih tentang makna apa konsep rezeki. Dan dengan konsep rezeki pun juga kita lebih mudah berbagi. Kenapa? Nggak takut rezeki diambil orang lain. Seperti kayak peluru di medan perang, nggak akan meleset. Kan seperti itu ya Bang Helmi. Ini kok kayak ceramah aja saya jadi malu nih. No, it's okay. I'm listening. Nah, jadi ya itulah yang ketiga ya, konsep rezeki. Yang keempat itu, nah ini yang saya selidiki. Ternyata kita lebih baik, yang paling penting itu justru malah menjaga proses. Menjaga proses. Jadi halal saja nggak cukup. Ada yang disebut namanya toyib. Nah, toyib ini banyak diproses sebetulnya. Toyib bisa berarti kadar, bisa berarti proses. Ya contoh begini. Kalau gampangannya, kalau toyib itu gini, cabai itu halal. Kalau kebanyakan nggak toyib, ini bisa masalah kadar. Ya, jomblo itu halal. Kalau kelamaan nggak toyib, gitu loh, istilah gitu ya. Nah itu masalah durasi, kan gitu ya. Nah, ada juga yang proses menjual itu halal, tapi caranya bagaimana? Ada nggak toyib? Mungkin setengahnya manipulasi. Kan sekarang banyak tuh ilmu-ilmu penjualan yang kayak, bombastis banget lah gitu ya. Mastah-mastah bertimbulan kan, membuat ilmu-ilmu selling, marketing yang macam-macam yang intinya sebenarnya menghasilkan sesuatu yang tidak ridho sama ridho. Padahal kan esensi dari jual beli adalah ridho sama ridho. Ya, dan tidak merugikan, tidak dirugikan. Tidak dirugikan, tidak merugikan. Intinya di situ. Nah, dengan begitu kan keberkahan terjadi.
Nah, menjaga proses ini kita sebut namanya yang keempat ini apa namanya kebaikan dalam proses. Ya, jadi menjaga kebaikan dalam proses. Dijaga halal dan thayyib, termasuk apa? Makanan. Ternyata makanan itu Bang Helmy, itu ada hubungan sama, kan perut kita ini ada hubungan sama doa. Ya, makanya orang-orang ahli ibadah itu banyak dimintain doa. Yang biasanya banyak dari mereka adalah orang-orang tirakat. Agamanya apapun itu. Mau dia bante kah, mau dia romo kah, mau dia kiai atau ulama atau wali. Biasanya itu orang-orang yang ahli tirakat. Menjaga perutnya, itu yang doanya manjur. Menjaga perut dari apa? Dari sembelihan yang tidak benar. Ya. Dan termasuk juga kalau kita harusnya menjaga perut dari banyak hal nih ya. Tidak hanya sekarang itu dari yang tidak halal, tapi juga yang tidak organik. Kenapa? Karena pasangannya makanan-makanan yang non organik ini adalah farmasi. Sehingga kalau Pak Gita Wirawan itu kalau nyebut kita ini manusia setengah mutan. Atau disebut cyborg ya. Udah gitu diprogram sama stimulus 3-4 jam, 5 jam sehari. Jadilah kita cyborg. Nah, ini dijaga. Ini membuat kita itu, gerakan kita itu sampai menimbulkan kampung juragan yang kita ingin mulai mengecilkan lingkaran kita, menanam pertanian, peternakan, perikanan terpadu. Ini proyeknya. Iya, ini proyek akhir lah. Endgame. Ya, insya Allah ini mempersiapkan kematian. Di mana? Di Kampung Juragan. Di Cipanas. Cipanas dekat Cianjur. Ada komunitasnya dari Jaya yang akan pindah ke sana. Dari alumni itu. Nanti insya Allah dari. Anda udah punya berapa alumni sih? 5.000 lebih sih. 5.000 lebih. Iya. Dari alumni itu kita bersepakat untuk pindah yang sudah satu vibrasi, satu value, pindah. Yuk kita beneran hijrah bersama-sama, tidak hanya bicara masalah agama ya, tapi makanan kita benerin. Nah, termasuk ini pakaian. Ini harus dari serat-serat yang organik nantinya. Ini dari bambu sekarang ya? Kalau ini dari linen. Iya, linen. Bambu juga kita sudah pakai juga yang serat bambu. Katun bambu. Tapi katun bambu itu masih banyak yang import sih dari Cina. Karena economic of skill-nya mungkin belum tercapai. Nah, itu yang kita desain, membangun itu prototyping-nya. Kenapa kita mendesain itu? Karena yang kelima. Yang pertama tadi makna sukses, angka cukup, terus kemudian konsep rezeki, kebaikan dalam proses, dan yang terakhir nih, berjamaah dalam kebaikan. Kita tidak bisa membangun ekosistem kalau sendirian. Setuju. Makanya apa sih endgame kita? Membangun sistem perekonomian mandiri yang rahmatan lil alamin. Nah, sistem perekonomian ini harus ada ekosistem. Ekosistemnya agak berat kalau kita berjauhan. Dikecilin duluan di satu kampung, dibangun di situ, dibuat sistemnya. Karena ekosistem tanpa ekosistem nggak bisa. Tanpa aturan nggak bisa. Wow. Sudah jalan atau baru berencanaan? Target tahun ini kita, The Power Occupied kita paksakan untuk pindah. Saya akan pindah duluan. Bersama pesantrennya guru kita akan kita pindahkan duluan. Ini pesantren jadi kan tadi ada guru saya, ada guru dari yang diutus oleh guru saya untuk mendampingi kita. Ada satu ustadz lah ya. Itu kita rencanakan bangun pesantrennya duluan. Beliau sekarang pesantrennya ada di daerah Ciapus ya. Akan kita pindahin di sana. Habis bangunan pesantren, nanti saya juga pindah ke situ juga. Nah, insya Allah mulai pembangunan tahun ini, jalan sudah mulai dibuka. Tahun depan sudah siap teman-teman yang lain pindah. Tapi tahun ini saya akan paksakan, setidaknya saya kontrak rumah dekat situ untuk mengawasi pembangunan. Dari mana tadi? Di daerah Cipanas, Cianjur. Ya. Dan sekolah kita pindahin di situ. Oke. Tahun nanti jalur Puncak 2 selesai. Itulah saya dengar kabar itu, ya sudah. Padahal kita itu tidak menginginkan daerah ini awalnya. Jadi ini daerah yang saya tidak pilih. Berapa hektar? Perizinan 60 hektar. Yang sudah kita beli itu 13 hektar. Oke, luar biasa. Ya, endgame ya. Saya juga punya endgame dengan istri saya. Everybody has their own game, ya, endgame. Oke, keren. Saya senang sekali kita bisa berdiskusi. Saya belajar banyak. Masya Allah. Angka cukup tadi the power of less ya. Betul. Iya, itulah. Tiba-tiba saya memposting itu hanya meresume satu buku. Betul. Wow, yang nonton banyak banget. Terus di retweet, di repost.
Jadi menurut saya sih kadang-kadang enough is enough ya. Nah, begitu kita merasa cukup, Ya. akhirnya kita banyak bersyukur. Ya. Kalau kita nggak pernah Intinya cukup, ke sana ya. nah nggak pernah cukup, distimulus oleh macam-macam itu tadi itu, akhirnya kita jadi kufur. Begitu kufur kena adab. Kalau Balik, bersyukur ya. dapat nikmat. Ya, mau apa sih? Makan juga tetap nasi lah ya. Gitu. Malah Tadi- nasi aja saya udah berkurang banget. Iya. Dan tadi itu Bang Helmi, sebenarnya tadi itu end game yang berjamaah dalam kebaikan tadi itu sebetulnya relate dengan Al-A'raf 96. Jika intinya jika kita ini mukminin ini dalam arti berjamaah ya, berkumpul penduduk-penduduk negeri atau penduduk negeri-negeri ya, melakukan perintah ya dan menjauhi larangan. Semua itu adalah menjalankan perintah dalam artian ya halal thayyib tadi itu sudah tercapai semuanya dan ini berjamaah bersama-sama. Allah itu berjanji, ini janjinya Allah akan diturunkan keberkahan, bukan satu keberkahan. Jadi keberkahan kuadrat dari langit dan bumi. Artinya kalau kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Baik, terima kasih. Sama-sama Bang Helmi. Jaya Setiabudi, autor ya, penulis buku yang kontroversial tapi esensinya dahsyat ya. Saya senang sekali karena beliau diferensiasinya tuh tegas banget. Ya, banyak penulis buku tapi apakah dibaca orang itu persoalan. Saya pun banyak tulis buku tapi tiap kali saya nulis buku juga direnungkan, ini laku nggak ya? Dalam arti dibaca orang atau tidak. Kita nggak mikirin duitnya. Saya nulis buku, semua buku saya terbitin sendiri kok. Ya, saya nerbitin sendiri. Karena saya bilang, kalau kita ke penerbit ya, kan tahu sendiri. Agak nggak fair tuh, cuman royalti 10%. Betul. Masih dipotong pajak lagi? Iya, korong pajak, nggak bisa kita kontrol. Iya, betul. Laporannya 6 bulan sekali. Iya. Ya. Tapi nggak dapat. Iya, nggak dapat. Saya laku berapa juga kita nggak pernah tahu. Betul. Ya, jadi menurut saya ini satu hal juga yang menarik untuk kita. Makasih, Bang Jaya. Sama-sama Bang Helmi. Saya semoga kehormatan. sukses. Amin. Ya. Sama-sama Bang Helmi. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap. Ya. Sekarang saya tahu, oh iya dulu saya pernah ketemu. Iya, dan yang mengorganisasi yang bangkrut itu jadi orang berkualitas. Salam ya. Hebat sekarang. Ya. Salam untuk Denny. Segera. Kalau saya ke Batam saya cari. Iya. Masih di Batam beliau? Masih di Batam. Ya. Oke, itulah diskusi saya, ngobrol. Saya lebih banyak mendengar gitu, karena banyak hal baru, banyak hal yang, oh ini sama dengan saya, oh ini juga saya lakukan. Ya, menarik sekali dan saya belajar banyak. Semoga Anda juga banyak belajar dari Jaya Setiabudi. Dan kita jumpa lagi dengan tamu-tamu hebat saya selanjutnya dalam Helmiah Bicara. Bye. Terima kasih sudah menonton Helmiah Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.